istri lu pergi ke Coachella ya di US. Iya. Berapa sih bro kalau boleh tahu? Ini salah satu jam luxury pertama gue sih dibanding yang lain sih. Di berapa kalau boleh tahu? Gue beli tuh di 60-an lah. Belakangan itu emang Cartier tuh lagi kegoreng banget harganya. Nah, Terakhir sih kita lihat-lihat di market sih trade-nya sih above. Hi all, welcome back with me Brian from JJ Times, and di sini kita kedatangan Bro Ken Hadi. halo. Bro, perkenalin diri dong. Nama gue Ken Hadi. Gue fashion content creator di TikTok, di Instagram, gitu aja sih. Jadi Bro Ken Hadi ini lumayan terkenal karena fashion taste-nya unik. Ya, bisa dibilang begitu kali ya. Iya. Ya. Maksudnya- Menurut gue sih nggak unik, cuman kalau menurut orang unik kayak gitu kali ya. Jadi memang style-nya tuh, boleh dijelasin style-nya tuh lebih ke kayak gimana? Stylenya apa ya? Sebenarnya lumayan, kalau di mata gue sih gue lumayan basic ya. Iya. Cuman mungkin kalau orang lihat lumayan ekstrim, lumayan eksentrik gitu ya, lumayan mencolok gitu kali. Iya. Nah, Gitu sih. lu sendiri menurut lu di dunia fashion ini itu gimana sih? Maksudnya gimana nih? Maksudnya gini, lu sebagai content creator di bidang fashion, menurut lu industri fashion sekarang tuh kayak gimana sih? Industri fashion sekarang seru sih, gara-gara sosial media. Jadi gue berasa di Indonesia apalagi ya, lumayan naik banget. Jadi as in banyak content creator juga di Indonesia, banyak brand-brand yang mulai bersaing untuk menjadi yang terbaik lah gitu. Oh. Gitu sih. Apa sih yang bikin lu decide buat bikin konten about fashion? Kayak apakah itu sebuah sesuatu yang lu suka atau emang lu ada tujuan tertentu atau gimana? Kalau gue jadi content fashion creator itu udah emang gue karena hobi gue. Pertama, gue benar-benar suka sama fashion, gue suka sama branded fashion kayak all those branded house lah kayak Balen, Bottega, gue suka semua. Terus ya dari dulu emang gue pengen mencoba masuk ke ranah ini ya karena emang gue suka sih. Jadi ya untungnya berhasil ya gitu sih. Untungnya menghasilkan uang gitu. Iya, dan dengar-dengar lu juga kalau nggak salah lu ada fashion brand ya? Ada fashion brand gue, namanya gue shout out, namanya Hotel Official, boleh di follow, boleh dibelanjain. Nah itu brand ini, hotel ini, itu apa sih yang menginspirasi lu untuk launch brand ini? Oke, jadi pas 2018 pertama itu yang mencari namanya kaos oversize itu susah banget, nggak ada di Indonesia tuh nggak ada sama sekali. Dan gue sama teman gue kayak kita bikin yuk gitu. Pertamanya sebenarnya inspired dari Balenciaga juga, karena Balenciaga tuh mereka terkenal dengan kaos-kaos super gede yang nyantai banget lah gitu. Terus gue kayak mikirnya enak banget ya pakai kaos nyantai gitu loh. Terus ya udah akhirnya 2018 gue coba sama temen gue. Gue dulu sendiri gue buat bikin brand itu, dan dari komunitas teman-teman gue juga mereka pada support lah, pada beli gitu-gitu kecil-kecil. Terus ya udah snowballing aja sih pelan-pelan gitu. Jadi brand lo ini fokusnya tuh target marketnya yang kayak gimana sih kalau menurut lo? Kalau sekarang kayaknya agak niche sih sebenarnya sih. Jadi nggak semua orang suka karena emang beberapa grafiknya agak unik gitu ya. Kayak contohnya mungkin kayak gini. Kalau orang pada umumnya ada di situ di dada. Iya. Kalau gue agak turun dikit karena gue emang suka aja placementnya nggak terlalu di dada gitu mencolok. Jadi emang placement logo yang gue buat, yang gue taruh di baju-baju juga tuh lumayan gue pikirin sih gitu. Jadi lumayan niche lah. Tapi challenge lu dalam membangun brand ini pada awalnya dulu ya, itu apa sih? Nih, vendor. Vendor susah banget di Indonesia menurut gue. Karena apalagi dulu awal-awal gue 2018 kayak gue bilang sama vendornya dong, gue mau bikin baju size-nya segini gede. Orangnya kayaknya nggak, aneh deh, ini orang kayak salah gitu. Akhirnya dibuatin kecil lagi gitu. Jadi kayak dia sama gue nggak satu kepala. Jadi gitu. yang lu mau itu kayak menurut mereka kayak beda gitu. Iya. Jadi misalnya gue mau bikin size paling kecil gue itu kalau di Indonesia XL. Dia mikir, ini orang kayaknya salah deh. Dibikininnya tetap small gitu. Pas udah jadi kok
udah ada logonya nih, kok kecil gitu. Gue berasa kok kecil ya, terus dia kayak akhirnya ngomong-ngomong lagi, nego-nego lagi, ulang lagi gitu. Jadi makan waktu banget sih. Terus cara lu marketingin brand ini tuh lewat mana sih sebenarnya? Kalau marketingin brand, gue purely cuma dari Instagram sih. Jadi dari brandingan yang gue buat lah gitu. Karena gue berasa sesuatu brand itu paling kuat tuh di brandingan. Jadi mau sekeren brand apapun lu, kalau misalnya brandingan lu nggak bagus, kayak gue nggak tertarik sih gitu. Terus ditambah kalau nggak salah, lu tuh ada bergabung sama suatu komunitas ya? Jadi dulu gue gabung sama namanya Urban Sneaker Society. Oh, USS. iya, Ya, USS. jadi sama Jejo juga waktu itu. Gue sempat kerja juga di USS sekitar 6 bulan lah. Terus udah cabut gitu. Jadi brand hotel ini benar-benar maksudnya ada di komunitas USS gitu ya? Lumayan ya, benar. Jadi ya awalnya di situ sih. Jadi mungkin orang-orang tahu gua, tahu brand gua tuh pertamanya dari USS juga sih, gitu. Karena salah satu pioneer streetwear community di Indonesia kayaknya USS sih. Iya, Gue emang berasa gitu sih. dia jadi kayak apa? Sebuah patokan gitu ya? Ya kan ya, Iya, kayak iya. apalagi dulu sneakers lagi Apalagi sneakers lagi booming-boomingnya. hits-hitsnya ya. Nah, jadi dari sneakers ya, kalau orang sneakersnya bagus kan, pakai baju apa, maunya bagus juga kan. Jadi Iya. udah gue buat brand baju lah gitu. Nah, lalu goal lu nih Hmm, untuk brand hotel ini hmm. itu apa sih? Goal gue ya, sebenarnya goalnya ya pengen masuk ke luar negeri gitu ya, pengen masuk ke, ya pengen diterima lah oleh orang luar juga. Cuman dari guanya karena ini side hobby, jadi gue tidak kayak nge-push abis-abisan, kayak gue lebih go with the flow aja gitu. Ya kalau sekarang sih lebih nyantai-nyantai aja sih gitu. Oh, Jadi sebenarnya brand gue itu lebih ke samping lah gitu. Sempet sampai followers gue kayak, kapan artikel baru keluar? Terus gue kayak, ntar ya gitu. Lagi sibuk yang lain gue bilang gitu. oh, tapi berarti lu lagi sibuk apa sekarang, Bro? Sibuk konten sih, mostly ya Oh, sama ya living life aja lah, lagi seru. Kalau lu sebagai content creator tuh eh, dari dulu tuh memang hobi. Sebenarnya konten itu bilang hobi banget juga enggak, cuman sekarang gue seneng sih ngelakuinnya. Dulu gue sempat nyobain bikin YouTube, itu lumayan lama ya, mungkin tapi nggak konsisten juga sih. Jadi kayak ya sebulan sekali upload, mungkin ada 2 tahun kali, terus kayak capek juga karena ya biasalah kalau lu nggak konsisten, views-nya nggak bakal segede itu Karena juga kalau gitu. YouTube emang kayak bangunnya tuh paling susah ya Bener, dibanding harus platform lain. intriguing banget, harus kayak menarik banget kayak buat semua episode lu baru kayak orang Ya mulai kalau nyantol. sekarang kan TikTok kan maksudnya gampang banget ya. Bener, Lu ya. bikin video apapun juga bisa naik, bener gak? Bener. Tapi yang di TikTok susah itu adalah maintain-nya dan monetize-nya, itu sih menurut gue. Oh. Tapi lu di bidang fashion content creating ini tuh udah dari kapan sih? Bisa dibilang dari 2015 mungkin. Berarti lu udah mengikuti perkembangannya dari dulu kan dulu nggak ada TikTok ya? Dulu tuh lebih ke IG berarti ya? IG sama Facebook dulu malah mainnya. Terus ketika TikTok muncul, lu langsung masuk atau gimana? Enggak, itu pas TikTok muncul tuh pas COVID ya kalau nggak salah ya. Sebelum COVID atau pas Iya, COVID lah. Ya, itu masih masa-masa joget, ya kan. Terus basically dulu TikTok ngehubungin USS. Lu mau nggak bikin beberapa video-video fashion, ntar dibantu boost gitu. Sebenarnya boostingnya cuma boost views. Jadi orang udah pasti lewat di lu, cuman ya kalau lu nggak tertarik lu langsung slide gitu loh. Terus ya udah gue dari situ bikin pelan-pelan dan menurut gue capek banget. Dulu tuh lagi trennya, misalnya lu ganti baju nih dari berdiri, terus bajunya di sofa, terus lu duduk, jadi ganti baju, edit. transisi. Iya. Itu capek banget bro, taruh satu-satu bajunya, kalau lecek ulang lagi, kalau transisi nggak bagus ulang lagi, belum ganti 3-4 outfit, gila enak banget dulu. Gitu. Tapi menurut lu sendiri nih sekarang, lu tuh paling fokus tuh di platform yang mana? Sekarang di TikTok, karena menurut gue paling making money di TikTok, jadi ya follow the money lah, ya sih. Iya, bener sih. Memang kalau TikTok tuh, gue pribadi ya, kalau gue bikin konten nih di IG, sama di YouTube, sama di TikTok kan. Yeah.
selalu yang paling cepat naik tuh di TikTok sih. TikTok ya. Nggak tahu kenapa algoritmanya atau gimana gitu. Lebih kayak gampang kebus ya. Iya, cuman challenge-nya itu gimana cara monetize itu ya. Benar. Ya, itu sih. Kalau lu sendiri gimana tuh cara monetize-nya? Cara monetize-nya sebenarnya dari brandnya juga sih. Kalau emang cocok, kalau emang nyambung sama gua. Untungnya gue tuh dari fashion lumayan nyebar ke lifestyle sih. Oh, Dan gue waktu itu nonton satu TikToker, dia ngomong ini, dan menurut gue ini message yang sangat bagus, yaitu adalah kalau lo mau gede dan bisa bikin monetize itu, lo harus ngomong. Biar personality lo keluar. Karena lo kalau misalnya ngomong kasarnya lo review jam, tapi cuman gini-gini doang gitu ya, mungkin views-nya gede banget karena jamnya bagus, cuman kalau ada produk mau masuk, eh, mungkin bisa juga, cuman lebih susah gitu loh. Sedangkan kalau lu ngomong lebih gampang lah, ada narasi yang lu bisa keluarin gitu, personality lu keluar gitu. I see. Hmm. Berarti kalau untuk untuk monetize TikTok tuh lu dapat brand deals, dapat endorsement gitu ya. Ya, banyak juga yang affiliate ya. Affiliate juga menurut gua duitnya kenceng banget kalau emang fokus di Affiliate tuh maksudnya affiliate. gimana tuh? Contohnya, kalau di TikTok, kalau lu belum tahu, lu tuh bisa ngejualin barang orang, lu dapat komisi. Oh. Dan gue juga tahu sih beberapa orang yang kayak bisa puluhan juta sebulan cuman dari jualin barang orang gitu loh. Dan itu ya oke banget lah gitu loh, Iya. dibanding kerja kantoran kan ya. Iya. Kan Gen Z ini kan agak nggak gitu terbiasa sama kerja kantoran ya kayaknya. Bener. Iya. Tapi lu sebelumnya pernah kerja kantoran? Gua belum pernah. Oh, belum Gua pernah. pribadi belum pernah. Gen Z. Konten udah pasti, ya kan. Terus lagi sering menekuni olahraga ya biar olahraga apa fit. tuh? Gue suka yoga bro. Oh, Iya, karena badannya enak kayak nggak stretching kaku. gitu ya? Iya. Terus apa lagi ya? Hari-hari ya mendatangi event-event yang ada di Indonesia. Menurut gue banyak banget event. Iya, kayak tiap minggu ada sih. Iya, event berbayar sama nggak berbayar juga banyak menurut gue. Terus apa lagi ya? Ya lagi suka nonton. Udah sih, konten sih kebanyakan sih. Konten ya? Iya. Tapi memang di zaman sekarang kayaknya konten itu nomor satu ya? Iya, lalu ya lu most of the time nge-scroll. Ya insya Allah ada gua gitu kan. Sering muncul sih. Oh, terima kasih. Terus lu juga kalau nggak salah istri lu tuh juga tekunin bidang content creating ini ya? Jadi gue sama dia emang bisa dibilang sebenarnya mulainya lebih dulu dia sih. Cuman kita tuh mulai bagus engagement-nya banget itu pas kita lagi traveling ke US gitu. Orang-orang tuh lumayan tahu kita pas yang ke Jadi US kayak ya couple gitu. yang pergi traveling gitu. Terus kita emang vibe-nya gue sama istri gue tuh lebih nyantai lah kayak pacaran aja gitu. Terus orang-orang ya taunya kita kayak masih pacaran. Kalau yang belum follow kita taunya kita pacaran gitu. Tapi di saat lu tekunin bidang content creating ini, itu menurut lu ada dampaknya nggak sih terhadap brand lu? Mungkin dampaknya ya gue lebih fokusnya ke konten gitu loh daripada ke brand gue. Gitu doang sih. Jadi ya waktunya udah pasti kebagi ya. Sebenarnya ya itu aja sih dampaknya. Oh bro, kan gue liat-liat lu pas itu sempet sama istri lu pergi ke Coachella ya di US. Iya. Itu gimana sih acaranya? Itu sebenarnya jadi kita tuh waktu itu abis wedding itu duit kita buat honeymoon. Terus pas banget ada Coachella nih. Terus gue emang dari dulu ngeliat ada mungkin beberapa temen gue yang pergi ke situ, tuh gue kayak kayaknya nggak mungkin lah, mahal banget cuy gitu kan. Berapa sih bro kalau boleh tahu? Bisa kalau lu mau kayak good experience mungkin bisa sampai 300 juta gitu ya. Berdua. Ya. Cuman kemarin tuh kita mungkin ya kurang lebih 100 lah. 100 sampai 150 juta gitu ya. Itu udah termasuk tiket pesawat, tiket tempat tinggal. Tempat tinggal sih mahal banget karena kan kayak kita lagi ada acara di sini aja pasti hotel-hotel semua naik kan. Lu bayangin gue nginep di namanya Motel 6. Hotel yang kayak lu nonton di film-film Amerika gitu. Iya. Yang langsung parkiran depan kamar gitu loh. Ya kan tahu kan gitu-gitu.
Terus itu karena kita udah telat banget juga nyarinya, semalam 4 jutaan. Kalau nggak lagi Coachella cuma 1 juta. Jadi Gila berarti banget. karena event itu jadi area penginapan sekitar situ semua naik harga Semua semua. naik. Jadi acaranya tuh lu ke LA, dari LA itu ke Palm Spring. Palm Spring tuh kayak Bandungnya si LA lah gitu. Oh. Ya terus ya udah. Terus gue juga agak bego sih. Gue naik taksi dari situ. Itu kayak udah habis gede duit mahal banget sampai situ. Terus ya menurut gue Coachella seru banget sih. Tapi capek banget juga. Kayak lu nyampe venue masih harus jalan lagi mungkin sekitar 20 menit buat nyampe stage-nya. Dan itu gede banget, luas banget. Tapi Itu tuh seru. kayak di padang gurun gitu ya? Sebenarnya padang gurun, tapi sebenarnya ada ini sih, ada grass. Ya, Oh. jadi udah covered with all grass gitu. Udah enak banget sih buat tiduran juga bisa gitu ya. Tapi beberapa area masih padang gurun juga ada gitu, tanah gitu sih. Terus apa lagi ya? Gue nonton, istri gue demen banget sama Billie Eilish. Jadi dia nungguin dari kayak beberapa artis sebelumnya. Karena emang gitu kan lu udah nggak mungkin lu bisa langsung nyelip gitu kan. Iya, iya. Jadi dia harus nungguin di sini, bubaran, maju lagi. Terus lucu banget dia, misalnya nih stage-nya nih, ya kan, panjang dia stage-nya tuh kayak gini. Istri gue udah di sini nih. Tiba-tiba pas si Billie Eilish keluar, di sini keluarnya. Jadi nggak jadi makin jauh tuh. Iya, terus dia kayak kampret nih. Keluarnya di sini, harusnya dia nonton yang week 1 dulu. Soalnya Oh. Coachella kan 2 weeks. Oh jadi konsernya tuh emang 2 weeks ya? Kalau gue sendiri gue ngincernya 21 Savage waktu itu. Nah itu Hmm. seru banget juga sih. Nah, lu kan belakangan berarti sering kerjanya bareng istri dong ya? Sering banget. Gimana tuh? Boleh diceritain nggak? Gimana sih kerja bareng istri tuh rasanya? Kerja bareng istri sebenarnya eh, banyak faktor sih. Jadi kadang-kadang mungkin gue cuma nganterin dia gitu ya. Mungkin juga gue ada kerjaan yang benar bareng. Jadi dari brandnya ngelihat kita tuh, personanya tuh kalau couple lebih seru gitu. Jadi ya udah nanya rate-nya berdua gitu. Jadi Oh, kerjain ya brand deal-nya jadi bener project-nya berdua. barengan gitu ya? Jadi ya seru sih. Dan kita lumayan ini ya, apa sih, kalau ngonten lumayan real lah. Kan banyak tuh orang yang ngonten yang suka acting banget gitu ya. Kalau kita bisa dibilang lumayan real sih. Kalau nggak salah lu terakhir ada deal sama brand Honda ya? Betul, ya Nah, pernah. itu gimana tuh experience-nya kan? Itu deal yang kayaknya lumayan besar ya? Actually itu lumayan seru karena bisa dibilang Honda ya brand gede kan. Iya. Jadi kita pas di kontak itu, ih seru banget gitu buat jadi iklan motor gitu kan. Walaupun gue nggak tahu sih iklannya sempet tayang di TV atau enggak. Cuman kita ngeliatnya tuh cuma di TikTok aja. Dan pas udah jadi hasilnya suka banget gitu loh. Dan kita berdua ya pagi-pagi ya kan datang ke studio gitu, make up lah segala macem, dan emang styling bajunya pun itu dari kita sendiri. Oh jadi lu dikasih kebebasan buat nentuin stylenya gitu ya? Jadi Kan kok sebenarnya biasa? dikasih arahan, style gini ya, tapi kita double check lagi. Kita akhirnya datang kasih lihat kayak gini, oke nggak? Oke gitu. Jadi lu juga nggak ngerasa kayak diatur gitu ya? Benar, gue suka banget sih kalau yang tempat-tempat kerja kayak gitu, lu nggak terlalu baik diatur karena lu bisa lebih menyorakan lu sendiri, dan menurut gue hasilnya bakal lebih maksimal daripada lu diatur-atur gitu loh. Ya nggak sih, lu I kalau see. misalnya kerja di micromanage kan lu males kan jadinya. Iya bener. Kalau menurut lu ini Hmm. zaman sekarang ini nih, itu tren fashionnya tuh lebih kemana sih? Trend fashionnya ini di mata gue kali ya. Di mata lu aja? Ya, kalau gue berasa trendy pieces masih masuk, kayak ya Adidas Samba. Kalau lihat-lihat nih di TikTok lagi rame banget Adidas Samba, ada Timberlands lah. Mungkin baju-baju yang boxy yang pendek-pendek jadi biar orangnya kelihatan tinggi gitu. Cuman balik lagi sih menurut gue fashion sangat variatif, kayak jam lah ya. Dan beda-beda tipe, beda-beda orang suka beda-beda tipe. Kayak misalnya lu sama gue kan sangat berbeda nih stylenya nih. Ya lu Iya. suka style lu, gue suka style gue gitu loh, ya kan. Mungkin lu ngeliat gue aneh, gue juga ngeliat lu ya aneh misalnya gitu ya, ya kan. Tapi kayaknya fashion sih bakal makin seru menurut gue. Tapi sekarang fast moving banget. Jadi semua brand kayak apa ya, balapan lah for to be number one. Apalagi kalau udah fashion house brand yang gede ngeluarin satu barang, yang kecil-kecil biasa ngikut
gitu loh. Jadi saling copy-copy. Saling copy paste dengan twist mereka sendiri. Tapi ya sebenarnya kalau misalnya lu nggak plek-ketiplek, it doesn't matter sih. Nggak ada salahnya Nggak ya ada salahnya. sebenarnya. Ya sama lah kayak mungkin jam tangan apa ya? Jam tangan homage istilahnya. Iya, Iya, jam iya. tangan homage sama ada juga kan kayak misalnya Seiko mirip banget nih ada sama Cartier Tank ya pokoknya yang kotak-kotak gitu kan. Siapa Iya, yang bikin iya. duluan juga gua nggak tahu tuh. Iya. Emang kayak beberapa model jam tangan yang emang dari dulu tuh udah ada, itu brand-brand lain tuh ngikut. Kayak misalkan contoh Rolex Submariner ya. Ya, Itu kan udah kayak semacam udah trademark banget dari benar. zaman dulu ya. Modelnya tuh ini kayak tuh gitu. Kayak ini tuh bulat. Rolex gitu loh. Iya, itu Rolex gitu. Heeh. Nah, makin kesini kan Seiko keluarin versi dia. Hmm. Longines keluarin versi dia. Ah. Banyak maksudnya brand-brand, itu pun brand-brand gede. Maksudnya Benar. bukan brand-brand yang baru-baru gitu. Iya. Karena memang fashion itu ya kayak ATM sih. Iya, mati tiru modifikasi. Iya. Sama nih yang kayak tadi gue punya, Mm-mm. ini kan mirip Rolex ya kan? Iya, mirip. Jadi dia tuh kayak, ini kayak GMT. Kayak GMT namanya. Kayak GMT. Nah, sekarang kita masuk ke koleksi jam tangannya Bro Kent nih. Boleh. Mbak Bro, ceritain dulu dong. Ini yang lu pakai ini jam apa sih? Ini adalah jam tangan namanya Jump Hour. Jam lompat, jam hour gitu. Oh. Ini gue beli dari satu toko namanya Precisely Classic. Dia, jadi sebenarnya ini jam apa ya? Jam vintage dari Lucina, 1930. Gitu. Pas gue research 1930, Lucina Watch Jump Hour, ya beneran ada gitu loh. Ya berarti udah berapa tuh? 94 tahun ya? 94 tahun. Ya, 94 tahun. Dan masih works well. Gue suka banget dia punya steel gini, besi, terus ada 3 bolongan. Ada juga kalau lo nyari di internet tuh ada yang 2 bolongan, ada yang lebih banyak bolongannya. Jadi yang atas jamnya, tengah menitnya, bawah detiknya. Iya, soalnya tadi pas pertama kali ketemu nih, gue liatin kan, ini cara bacanya gimana? Bingung gue. Terus gue tanya, ternyata cara bacanya kayak gitu. Jadi memang unik banget sih ini jam ini ya. Setuju, gue setuju banget sih. Sama dia manual winding. Masih manual winding ya? Lagi belajar nih bahasa jam. Nah, pertama ada ini, Seiko. Yes. Tahu gak ini tipe apa? Enggak. Gue juga nggak tahu lagi. Enggak, sebenarnya gue tahu, cuma gue lupa namanya. Ya ini intinya Seiko otomatis lah. Kenapa lu beli jam ini dulu? Jadi sebenarnya setengah kali ya, setengah dari sini ini gue dapat gratis. Oh. Gue kerja sama gitu. Gue kerja sama kalau ini gue kerja sama The Watch Co. Ya, The Watch Co, terus ya gue promosiin mereka, in return gue dapet ini gitu. Oh, setengah dari sini tuh dapetnya dari brand deals juga ya? Iya, yang ini G-Shock. ini dikasih. Yang ini Timex ya? Timex Engineered Garments. Jadi kalau lo bisa lihat dia angkanya kebalik semua. Satunya di kiri gitu. Tapi bacanya tetap kanan. Iya. Gitu. Dan dia sebenarnya harusnya di strapnya ada tulisan Engineered Garments tapi bagian dalam. Ini something that very light aja sih. Jadi kayak ya pakai sehari-hari enak gitu. Terus mau dari mana dulu nih? Bebas bro. Bebas. Ini deh. Ini lu tahu brand Sabotage gak? Dari Singapura, SBTG. Pernah dengar? Pernah dengar ya? Iya. Jadi yang punya namanya Mark Ong, kenal sama gue, terus waktu itu dia ngasih gue ini, dia collab sama Timex. Tipenya army gitu, jadi makanya dia strapnya semua hijau, ininya coklat, terus ya udah dia kalau lu lihat packagingnya, lucu banget dia packagingnya kayak tools buat army gitu, jadi yang dilipat-lipat gitu, di roll gitulah. Nah, udah jamnya gini. Iya, berarti lu banyak dapat dari ini ya, dari brand-brandnya. Dia ini dikasih juga sama G-Shock. Iya, jadi ini ada 2. Yang satu collab sama PYC, Paradise Youth Club, itu brand Indonesia. Jadi dia collab sama si G-Shock ini gue dikasih waktu itu ada event. Nah yang ini spesial banget, soalnya G-Shock tuh ulang tahun ke-30, ya 30 deh, 30. Acaranya di Bali. Terus gue sama teman-teman gue ada beberapa diundang ke Bali buat partinya dia. Nah ini kolaborasi sama Rich Brian.
Oh, Iya, iya tapi iya iya. warnanya emang nyentrong banget sih gitu. Jadi cocok buat buat summer days gitu cocok sih. Mhm mhm. Si Jupaka juga koleksi G-Shock-nya banyak banget tuh. Banyak ini ya. Dia Banyak kayaknya ada banget. yang besi-besi gitu kan? Iya. Iya, gue tahu tuh dia suka itu tuh. Nah, terus ada apa Hmm. lagi nih, Bro? Di sini semua yang bisa dibilang bentuknya lumayan unik-unik. Gue start dari sini dulu deh. Ini bisa dibilang jam tangan pertama gue yang paling unik lah. Jadi gue punya saudara sepupu gitu. Dia emang demen brand-brand aneh. Dia koleksi-koleksi mobil tua juga. Hmm. Terus dia kebetulan dia lagi koleksi jam. Nah jamnya tuh namanya Raketa. Mhm. Jadi brand Rusia, Raketa Watch. Cuman sebelum dia jadi Raketa, dia namanya Paketa. Nah jadi Oh. ini yang masih Paketa nih gitu. Terus kalau lihat semuanya ini bahasa-bahasa Rusia kan. Mhm mhm. Tuh. Oh, jadi ini brand asal Rusia ya? Oh, Mm-mm. dia bezelnya bisa muter gitu? Misalnya bisa muter ya. Jadi buat ganti apa sih kota kali ya. Ini kayak kota-kotanya deh. Iya iya iya. Terus ini masih manual winding juga. Nah, yang gue kurang suka dari jam ini sebenarnya gara-gara dialnya gede aja sih. Oh. Gue Lu prefer-nya pencinta dial kecil ya? dial kecil ya. Kayak lebih enak lah di tangan gitu sih kalau gue ya. Lanjut kita ke mana sini? Ini bisa dibilang jam paling mencolok lah. Gitu kan orang lihat Mhm. kayak apaan tuh gitu. Jadi gue waktu itu lagi dalam hunting jam Dali. Mhm. Dali Watch yang melting watch tuh. Yang kayak yang mirip Cartier Crash. Iya, tapi namanya tuh kalau nggak salah Exacquo ya. Hmm. Exacquo. Terus ya sebenarnya maunya Cartier Crash, cuman kan harganya kira Iya, gila ya iya gitu. Bisa gila beli banget itu. rumah 3 kayaknya. Karena kan itu unik banget kan? Mm-mm. Terus emang yang pakai kan udah populer banget ya, Iya. kayak semua artis yang gede-gede udah pakai lah gitu. Terus ya udah akhirnya gue nyari-nyari si Dali Watch itu juga masih tinggi harganya, masih belasan. Mhm mhm. Dan kalau gue cari-cari di internet, kayak akhirnya gue nemu ini. Nah ini tuh brand dari Montreal, Kanada, namanya Lafont. Terus harganya murah, cuma $80 Kanada. Pas gue Mhm. beli ya, tapi sekarang kayak udah naik. Tuh. Terus ya udah pas gue review ini, mulai banyak yang buka just tip dari sana Hmm. kirim ke sini gitu. Jadi lu trendsetternya dong. Ya bisa dibilang gitu kali ya. Not claiming cuman ya mungkin bisa ya. Terus ya udah inilah. Ini menurut gue dengan harga segitu ya dapat Iya. looks-nya banget lah gitu Jadi ya. buat kalian yang nggak tahu tuh, ini jamnya tuh apa? Kayak ini kan inspirasi dari Dali. Dali Hmm. itu kan sama Cartier Crash mirip. Ya. Nah, kenapa namanya Cartier Crash? Karena bekas tabrakan gitu, Iya, penyok. Iya, penyok sana crash. sini gitu. Betul, Nah, penyok. lanjut bro. Lanjut. Ini jam tangan yang gue bikin konten di Bangkok. Ini Mm-mm. udah lihat udah rusty banget. Gue sebenarnya kalau lu ke Chatuchak di Bangkok tuh kan Mm-mm. ada thrift market. Mm-mm. Nah, sebelahnya tuh ada satu namanya Bang Sui Junction. Itu tuh gedung merah gitu. Pas gue datang dulu itu cuman ada mungkin 3-4 lantai yang penuh lah gitu. Mm-mm. Sekarang hampir semua lantai full. Fullnya full jualan barang-barang vintage gitu. Dan gue waktu itu kesana dalam misi mencari jam tangan yang unik gitu. Mm-mm. Jadi gue muter-muter seharian nyari-nyari akhirnya ketemu ini. Ini jam tangan juga nggak jelas sih. Mereknya Johnny Blues. Gue Mm-mm. juga nggak tahu apa. Gue cuma suka dia ada 2 dial aja. Satu Romawi, satu apa ini namanya numeral ya. Iya, Ya. numeral. Udah Emang gitu unik doang sih. aja sih ya Unik jamnya. aja dan pasti tangan juga kayak lucu aja kayak tank tapi panjang gitu loh. Iya, iya, iya. Tuh, terus lanjut ini dulu deh. Ini gue beli di acara Tanka waktu itu. Gue tuh pencinta brand Balen, ya, Mm-mm. Balenciaga, dan gue nggak tahu Balenciaga pernah punya jam tangan gitu. Jadi pas gue liatin, ih lucu amat ya gitu. Dari dialnya ketemu ininya gold, walaupun gue nggak suka gold, Mm-mm. lihat semua gue silver, cuman kayak pas gue liat ini ya goldnya masih acceptable lah gitu. Dan karena lu emang suka sama brandnya gitu kan. Iya, gue suka sama brandnya. Kalau misalnya mereka ada yang ngeluarin yang silver hitam ya pasti gue beli yang itu gitu loh. Iya, Cuman iya, iya. at that time nggak ada gitu. Jadi ya akhirnya gue beli ini sampai clasp-nya masih ada Masih yang logo. original Balenciaganya. Biasa Iya, kalau jam-jam tua tuh suka diganti. benar. Mm-mm. Ya udah, terus logonya juga logo jadul banget ini. Ya udah akhirnya beli ini deh. Terus dia lumayan mirip Cartier ya, ada batunya gitu. Iya, iya. Terakhir nih dari tadi gue lihat Nah, satu nih, ini barangnya jarang banget nih. last but not least ini adalah, ntar ada di sini juga sih, ntar ya.
Ini Cartier Tank Basculante sih bacanya nggak tahu deh. Basculante. Basculante ya. Iya. Basically ini adalah jam yang bisa diputar-putar. Jadi set tergini klek. Jadi yang gue baca historinya kenapa dia ada bikin kayak gini karena dulu orang yang pakai jam ini pengen main polo biar nggak scratch, biar nggak Iya. rusak gitu. Karena kan takutnya kalau kacanya hadap depan tuh bisa pecah gitu kan atau apa. Bener, ya kan bisa main polo Jadi nih. buat dilindungin. Ya, buat dilindungin bener. Ya, akhirnya dibuatlah si putar balik ini gitu. Jam tangan ini sih masih jarang banget sih. Dan baru belakangan sih mulai banyak barangnya. Dan satu trik lagi yang gue tahu katanya bisa diginiin nih. Bisa jadi jam apa? Jam meja gitu Jam ya. meja ya gitu. Jadi bisa tidurin. Gitu, ya gini lah. Cuman nih apa strapnya harusnya yang lurus ya. Iya. Ini yang bisa diceklek jadi gini. Gitu. Ini salah satu jam luxury pertama gue sih dibanding yang lain sih. Yang ini dulu lu belinya kapan, Bro? Ini setahun yang lalu deh. Oh. Iya, setahun yang lalu kurang lebih. Di berapa kalau boleh tahu? Gue beli tuh di 60-an lah. 60-an mid. Ya 65-an lah gitu. Segituan lah. Nah, kalau sekarang nih harganya sih lagi naik nih. Gara-gara kan belakangan itu emang Cartier tuh lagi kegoreng banget harganya. Gara-gara trennya tuh lebih ke old money looks gitu-gitu kan. Jadi salah satu yang ikutan naik harganya ini Basculante. Terakhir sih kita lihat-lihat di market sih trade-nya sih above 100. Iya. Asik cuan guys. Karena barangnya jarang. Even kemarin kan nih gue beli sama si Eden Watch namanya. Iya, Terus dia sempat bilang kalau lu bosan lu jual ke gue lagi gue buyback katanya gitu. Terus gue bisa ya gue bilang gitu. Karena kan gue nggak tahu kan bisa gitu kan. Gitu sih. Ya berarti value-nya oke nih ini guys. Oke nih. Dan belinya juga di timing yang tepat pas itu berarti. Pas Betul. sekarang kan baru mulai ngetren. Iya bener. Sekarang naik ya harganya. Lanjut nih, box kecil. Oke. Ini adalah jam Nike vintage. Gue lupa lagi namanya. Kemarin gue udah bikin video padahal. Basically ini ya kayak jam very futuristic aja sih. Bezelnya semua silver gini. Ada tulisan Nike sini, Nike sini. Terus ya udah kalau gue pakai gini tuh kayak apa ya? Kayak apa bro? Unik aja sih. Unik ya. Mungkin karena lu kan suka pakai aksesoris yang kayak metal gitu ya. Jadi ini jadi satu warna aja gitu. Terus lanjut lagi 2. Nah ini juga unik nih. Ini dari Swatch. Ini gue suka karena sangat tipis, benar-benar tipis banget dan warna-warni sih. Jadi buat iseng-iseng aja gitu. Dan jam lucu-lucuan. Jam lucu-lucuan, tuh koleksi-koleksi jam lucu-lucu. Yang terakhir adalah jam tangan yang bukan jam tangan, yang tidak ada jamnya. Jadi ini cuman aksesoris. Pas gue lihat, kayak jam tangan tapi nggak ada gitu. Ini mereknya Numbering. Nah, koleksi saya seperti situ. Nah, rencana berikutnya apa nih? Ada koleksi berikutnya yang mau diincar gak? Gue tuh lumayan suka jam tangan yang unik tapi masih ada mereknya. Jadi mungkin kayak ya Rolex yang aneh-aneh, terus mungkin Patek Philippe yang aneh-aneh, tapi ya belum ketemu kayak yang vintage, yang mungkin kalau Rolex lebih kayak model-modelan kayak Cellini. Tuh, ya. Cellini dress watch yang nggak gitu gede gitu ya. Iya, soalnya tapi Rolex gue juga suka kalau ngeliat orang tuh pakai yang agak kecil, tapi dialnya tuh warnanya mencolok banget. Kuning lah, merah lah. Kayak ombre, red vignet, yang pokoknya yang unik-unik, dial unik gitu ya. Soalnya kalau ngeliat yang biasa ya bagus juga sih, klasik gitu ya. Kayak gue juga kadang-kadang pengen punya, cuman kayak mendingan pengen yang ini gitu loh. Terus mungkin kalau lu incer Patek tuh mungkin lu bisa cari Calatrava yang vintage. Nah belum pernah denger tuh. Jadi Calatrava itu dress watch, seri dress watchnya Patek, yang dia tuh jamnya bulat, simple, manual winding. Dan dia tuh menurut gua bagus sih. Dia ukuran nggak gitu gede. Jadi mungkin ukuran 34 gitu ada juga. Ya gue suka sih kayak 34, 36 tuh max banget deh. Iya. Kalau udah 40-an tuh kayak, gede gitu. Nah, menurut lu bro, sebenarnya jam tangan ini tuh selain sebagai penanda waktu ya, ini tuh sebagai apa sih? Kalau 2024 sih menurut gue buat gaya doang sih.
Kayak lu lihat waktu kebanyakan di handphone sih semua. Iya benar sih. Jadi buat gaya, ya buat nge-define style lu lah gitu. Kayak gue interest lu kemana gitu kan. Misalnya lu pakai jam tangan yang klasik, oh berarti ini orang suka klasik nih gitu. Kayak mobilnya mungkin yang klasik juga gitu kan. Yang pasti-pastilah gitu di dunia ini gitu. Kalau yang mungkin lebih, misalnya lu pakai yang bling-bling semua, wah ini suka yang flashy nih orangnya gitu kan. Berarti buat nge-represent style lu lah ya, ibaratnya gitu. Itu menurut gue itu banget sih, buat nge-represent style. Oke, nextnya langsung aja kita main mini games. Boleh. Jadi di sini gue bakal tanya would you rather. Jadi bro tinggal pilih aja yang mana. Oke. Would you rather gak pakai jam atau gak pakai cincin? Nggak pakai jam. Would you rather wear only black for the rest of your life atau wear only bright and neon colors? Shit. Kayaknya only black deh. Tetap kayak black. Ini only black nih. Iya. Walaupun masih ada warna ya, cuman black sih. Terakhir nih. Would you rather be overdressed or underdressed? Shit man, nih susah banget yang ini. Overdress. Always ya? overdress. Karena kalau underdress, takutnya ya jelek man. Ya nggak sih, lu ke event underdress, misalnya pakai sandal jepit gitu ya. Iya. Mendingan gue pakai yang heboh sekalian udahlah gitu. Wah ini orang niat nih. Oke, kalau gitu terakhir nih sebelum kita tutup sesi podcast kali ini, boleh gak bro bagian advice buat teman-teman di luar sana? Apa? Advice, menurut gue taste itu number one. Jadi menurut gue lu harus work on your taste. Kedua baru lu work on yourself. Itu menurut gue penting sih, work on yourself. Biar makin pintar lah gitu. Jadi harus tiap hari tuh harus bisa keep improving gitu ya. Dari physically, mentally, semua keep exploring. Oke, thank you bro udah datang. Terima kasih sudah diundang.